Oke, halo teman-teman, kita coba soal untuk replacement project. Kita coba soal lagi. Nah, ini soalnya, PKN STAN sedang mempertimbangkan untuk mengganti sebuah aset tetapnya untuk menunjang kinerja perusahaan. Jadi di sini udah ada keterangan mengganti, berarti ini adalah replacement project. Di sini udah keterangan masing-masing, purchasing price-nya ada, useful life masing-masing ada, salvage value, shipping cost, installation cost, annual cost, terus salaries, maintenance, net operating working juga ada, capitalnya juga ada. Nah, selain informasi di atas, diketahui bahwa di sini adalah perkiraan salesnya. Nah, jadi sales ini bakal kita jadi acuan untuk revenue, untuk mencari delta atau incremental revenue-nya. Di sini juga ada keterangan bahwa apabila perusahaan mensyaratkan operating working capital-nya dipertahankan 10% dari nilai sales-nya, tax rate 30%, dan interest rate yang digunakan adalah 12%. Nah, yang ditanyakan adalah berapa initial outlay di sini, berapa initial outlay, terus free cash flow tiap tahun, FCF tiap tahun, NPV, terus keputusan apakah yang akan perusahaan ambil berdasarkan NPV maupun berdasarkan NPV-nya aja, karena di sini hanya diminta NPV. Nah, langsung kita jawab aja yang initial outlay. Jadi gini, kita lihat. Tadi kita cari dulu untuk yang new assetnya ya. New assetnya di sini tadi purchasing price-nya 350.000. Terus di sini 350.000 masuk. Shipping cost sama installation cost dimasukin kan. Berarti nanti dibagi 5 tahun dengan salvage value segini. Ya udah, kita langsung aja kita masukin. Di sini dapat cost of assetnya sebesar 400.000. Nah, terus kita lihat penjualan dari sale of old asset dengan harga 700.000. Tadi kan harga old assetnya itu sebesar 700.000. Kita tambahin dengan ini ya, shipping cost, installation cost, sama salvage value-nya kita kurangin dibagi 10. Itu untuk nanti dapat book value-nya. Berarti depresiasi per tahun untuk old asset adalah 70.000. Nah, berarti tinggal kita bandingkan 770.000 ini kan total aset cost-nya dikurang dengan depresiasi selama 5 tahun. Dapat hasilnya nanti book value-nya 420.000. Sedangkan dia itu dijual di harga salvage value dengan nilai salvage value-nya 400. Berarti dia menderita rugi sebesar 20.000. Berarti 420.000 dikurang 400.000. Rugi 20.000. Ketika dia rugi, berarti dia ini namanya tax saving. Tax saving dari mana? 30% dikali 20.000, yaitu 6.000. Berarti profitnya adalah 400.000 ditambah 6.000. Ingat, kalau dia tax saving itu menambahin profit, kalau pembayaran tax itu dia mengurangin profit. Berarti di sini 400.000 ditambah 6.000 dapat dia profit sebesar 406.000. Oke, langsung aja kita dapetin bahwa di sini kan net operating working-nya incrementalnya 0 ya. Di sini 60.000, di sini 60.000, berarti sama dengan 0, berarti nggak perlu kita hitung untuk initial outlay. Berarti initial outlay-nya langsung aja 400.000 dikurangi dengan 406.000, hasilnya minus 6.000. Oke, kita udah dapat yang initial outlay. Kita lanjutkan lagi. Untuk pertanyaan B itu diminta free cash flow-nya. Berarti dan di keterangan tadi ada di keterangan itu operating working capital-nya dipertahankan 10% dari nilai sales-nya. Karena nilai sales-nya juga berfluktuatif, akibatnya nilai NOWC-nya juga fluktuatif. Di sini kita lihat delta sales-nya itu ini udah di perbandingan sales antara new asset sama old asset ya. Jadi di sini 80.000, 100.000, 150, 20.000 sama 0. Di tahun kelima nggak ada penjualan. Kemudian berarti delta operating working capital-nya itu 8.000, terus 10.000, 15.000, 2.000, 0. Dari mana? Ya 10%. 10% dari 80.000, 8.000, ya 10%. Nah, 10%, 10%, 10%, 10%. Terus yaudah tinggal kita cari delta net operating working capital-nya. Karena di sini 0,8.000 berarti kan ada penambahan operating working capital. Akibatnya ya ada cash outflow sebesar 8.000. Dia ningkat lagi, berarti ada cash outflow lagi
2000. Dia ningkat, ada cash outflow lagi. Nah, yang ini turun kan dari 15.000 ke 2000, berarti kita ada cash inflow sebesar 3.000. Terus turun menjadi 0, berarti ada cash inflow sebesar 2000. Nah, ini yang kita masukin. Oke, udah kita lanjutin. Nah, ini kita buat perbandingan dari tahun ke tahun, dari tahun 1 sampai ke tahun 5. Delta salesnya udah kita ketahuin ya. Ini 80.000, 11.000, 150, 20.000, 0. Cost of defect itu udah kita di soal, itu sama tiap tahunnya 70.000 masuk. Salaries juga masuk semuanya. Maintenance-nya itu udah diketahuin. Depreciation-nya 0. Oke, langsung kita masukin, dapat EBIT-nya masing-masing segini, 150.000, 210.000, 260.000, 130.000, 110.000. Nah, terus untuk tax-nya kita dapetin segini dari 30% ya, dari ini dapat ini juga. Akibatnya kita juga udah langsung dapat yang namanya operating cash flow-nya. Berarti 133.000, 147.000, 182, 91, 177. Jangan lupa kita tambahin dengan net operating working capital yang udah kita cari di atas tadi. Tambahin di sini karena ada cash outflow, dikurang, ditambah. Untuk di tahun ke 1 sampai 4 itu nggak ada capex, makanya 0. Nah, untuk di tahun ke free cash flow tahun 1 ke 4 berarti udah dapat ya 125.000, 145.000, 177, 104. Nah, untuk di akhir tahun atau di terminal period, di sini kasusnya adalah di tahun ke-5, itu kita harus yang pertama itu udah pasti recapturing net operating working capital, ya kan? Karena tadi 0 udah kita dapetin ya tadi 0, makanya kita masukin 0 di atas tadi yang ini, ya kan? Capturingnya 0, udah berarti dapat 0 di tahun ke-5. Terus kita ada proceed sebesar at salvage value. Ini sebenarnya masuk ke capex. Nah, karena ini udah masuk ke capex, jadi ini bertambah sebesar 50.000. Terus ini kita tambahin aja 77 ditambah 2000, kita tambahin 50.000 ditambah 0, dapat 129.000. Berarti ini adalah free cash flow untuk di tahun kelima. Oke, udah kejawab yang poin B. Terus tinggal kita yang poin C. Kita cari NPV-nya masing-masing. Ini untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima dikurang dengan initial outlay. Ya kan? Dapat hasilnya net present value-nya itu sebesar 498.477,29. Karena hasilnya positif, ketika NPV positif itu proyek di ACC gitu. Nah, oke, karena tadi hanya diminta NPV, berarti kita bisa langsung kita kategoriin bahwa proyek itu diterima. Nah, sekiranya sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih.